Halo, good morning grade 3 and grade 4. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa antusias. Yes, yes, yes. Nah, kita sekarang hari ini memulai chapel kita. Sebelumnya itu, mari kita berdoa dulu. Miss Wana yang akan pimpin doa. Semua lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini yang Tuhan sudah berikan buat kami. Kami boleh bangun dan kami boleh kumpul kembali untuk memuji memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan di dalam chapel kami ini, berkati setiap hati dan pikiran kami, biarlah kami memuji dan memuliakan nama-Mu dengan sepenuh hati, dengan sukacita, dan mendengarkan firman-Mu dengan baik. Ini doa kami, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah, hari ini kita akan memulai chapel kita dengan mengangkat satu pujian, yaitu 10,000 Reasons. Nah, anak-anak ikuti ya gerakannya, semua bangkit berdiri. Kita menyanyi sama-sama 10,000 Reasons. Oke, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan angkat satu pujian, I've Got the Joy. Tapi semua masih tetap berdiri ya. Ikuti gerakannya Miss Wana. Kita nyanyi sama-sama dengan penuh sukacita. I've got the love of Jesus in my heart.
happy. I've got the love of Jesus in my heart, and I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, and I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, and I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, and I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Nah, sekarang anak-anak boleh duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sama-sama yang akan disampaikan oleh Miss Marta. Silakan Miss Marta. Good morning grade 3 and 4. Gimana kabarnya nih? Miss Marta harap kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja sampai sekarang ya. Sehat-sehat semuanya. Nah, sebelum kita mulai chapel hari ini, kita mau sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami masih bisa sama-sama mengikuti chapel pada hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kami kesiapan hati supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dan dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami setiap harinya. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, hari ini tema kita adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Ada apa-apa yang terjadi? Isa orang Nazaret sedang lewat. Isa! Isa! Anak Daud, kasihanilah saya. Apa yang harus aku perbuat? Aku ingin melihat lagi. Melihatlah. Imanmu menyembuhkanmu. Aku bisa melihat. Aku bisa melihat. Aku bisa melihat lagi. Oh, terima kasih. Nah oke, setelah kita menonton video, sekarang kita mau lihat yang ada di Alkitab. Kita buka sama-sama dari Lukas 18 ayat 35 sampai pada ayat yang ke-43. Lukas 18 ayat 35 sampai pada ayat yang ke-43. Judulnya Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Marta akan bacakan ya. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Lalu kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya diam. Namun semakin ia keras berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku."
Lalu Yesus berhenti menyuruh dan membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah dia. Lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Nah, dari kisah seorang buta ini kita bisa mengerti bahwa sejatinya Allah itu telah memberikan iman di dalam hati kita, hati setiap kita, untuk bisa percaya sama Tuhan Yesus. Kita lihat dari kisah orang buta. Apakah dia mengenal Yesus sebelumnya? Tidak. Tapi bagaimana dia bisa memiliki iman untuk percaya sama Yesus? Yesus bisa menyembuhkan dia dari kebutaannya. Dia memiliki iman itu. Inilah kisah kita bisa connect to Jesus. Oh, orang yang buta saja yang gak pernah bisa lihat Tuhan, yang gak tahu siapa Tuhan ini sebelumnya, dia bisa beriman sama Yesus. Dan buah dari imannya dia bisa melihat lagi. Kalau kita lihat dari kita sendiri, kita refleksi ke diri kita sendiri, keadaan kita ini sama seperti seorang buta yang tadi. Coba bayangkan ketika kalian ini berada di tempat yang gelap sekali. Kalian gak bisa lihat apa-apa. Nah, itulah sama seperti ketika kita belum berjumpa dengan Yesus. Kita gak bisa melihat apa-apa. Kita gak tahu kita mau kemana. Apa yang kita harapkan ketika kita menjadi orang yang sama seperti orang buta tadi. Benar-benar kita bisa kehilangan harapan hidup kita. Namun, perjumpaan dengan Yesus itulah yang memulihkan. Ketika kita sudah berjumpa dengan Yesus itu sendiri, dialah terang yang bisa menerangkan jalan kita, yang bisa membuat kita ini sadar, oh ini loh. Inilah perjumpaan dengan Yesus membuat kita bisa melihat dengan jelas. Dan perjumpaan dengan Yesus ini juga memulihkan dan menyembuhkan kita. Benar-benar hingga akhirnya nanti kita dapat memuliakan nama Tuhan. Nah, iman yang sudah Tuhan berikan di setiap hati kita ini membuat kita dapat melihat jauh dari apa yang kita bisa lihat dari hari ini. Kalau kita beriman sama Tuhan, semuanya dapat Tuhan melihatkan sama kalian. Semuanya dapat kita ini perjelas. Oh, hidup kita ini memang untuk memuliakan Tuhan. Ini loh tujuan hidupku. Benar-benar semuanya ini bisa melihat dengan jelas. Kita membutuhkan Yesus untuk membuat kita dapat melihat dari segala sesuatu dengan lebih jelas. Dan meresponinya dengan benar. Nah, seharusnya inilah yang menjadi tujuan hidup kita. Tujuan hidup orang percaya. Apa? Hidup yang memuliakan Tuhan. Sehingga nanti ketika kita sudah memiliki iman yang besar sama Tuhan, kita sudah menyerahkan hidup kita dan tujuan hidup kita jelas untuk memuliakan nama Tuhan, di setiap apa yang kita lakukan ini dapat tercermin. Orang lain bisa melihat kita. Apa yang setiap kita lakukan ini adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Dan itulah yang seharusnya kita bisa lakukan. Nah, demikianlah chapel kita yang bisa Miss Marta bagikan pada hari ini. Semoga hidup anak-anak, hidup kalian semua, hidup kita semua dapat memberkati orang lain, dapat memuliakan nama Tuhan. Oke? Nah, sekarang mari kita berdoa untuk menutup chapel kita hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada kami. Pagi ini kami masih dapat diingatkan lagi ya Tuhan tentang apa itu tujuan hidup kami. Memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Dan kiranya hidup kami ke depannya ya Tuhan bisa memberkati orang lain. Kiranya Tuhan menumbuhkan iman kami lagi untuk dapat mempergunakannya dalam setiap yang kita lakukan ya Tuhan, dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, get 3 and 4. Sampai jumpa pada Jumat depan. And God bless you.